Yang pertama, apakah benar-benar Allah Perjanjian Lama itu kejam? Sungguhkah kejam? Atau jangan-jangan nggak kejam? Pertanyaan yang kedua, kalau nggak kejam, seandainya nggak kejam, mengapa Allah Perjanjian Lama itu tampak kejam di mata kita? Jadi nanti kalau kita menjawab dua pertanyaan ini, semoga dapat sedikit membuka khasanah kita untuk membaca Alkitab itu sendiri. Karena banyak orang baca Alkitab, tapi sering nggak tahu ilmu membaca Alkitab. Maka sebenarnya membaca Alkitab yang tanpa ilmu membaca Alkitab bukan salah, juga bukan nggak ada gunanya, selalu ada gunanya. Tetapi kalau kita membaca Alkitab dengan ilmu membaca Alkitab yang benar, maka Alkitab tampak lebih jelas. Nah itu maksudnya. Seperti kamu sedang melihat bintang-bintang dengan mata telanjang dan dengan teleskop. Melihat bintang-bintang atau benda-benda langit dengan mata telanjang itu bukan salah. Ya bisa kelihatan, oh itu ada bintang, ada ini dan sebagainya benda-benda langit. Itu akan tetap kelihatan. Seperti orang membaca Alkitab tanpa ilmu juga akan kelihatan, akan bisa mengartikan. Namun untuk melihat yang lebih dalam perlu teleskop. Tanpa teleskop, dalam hal ini ilmu membaca Alkitab, maka ya akan kesulitan sebenarnya. Sekarang kita jawab pertanyaan yang pertama untuk menjawab judulnya tadi. Benarkah Allah Perjanjian Lama itu kejam? Kita lihat saja. Saya mau tunjukkan bahwa sebenarnya Allah Perjanjian Lama tidak kejam dan tidak galak. Banyak orang berkesimpulan bahwa Allah yang digambarkan dalam Perjanjian Lama itu galak dan kejam. Itu mungkin alasannya beberapa. Satu, tidak membaca Alkitab. Jadi karena nggak pernah baca Alkitab, hanya dengar-dengar, oh Allah Perjanjian Lama itu galak, ganas, kejam. Cuma dengar-dengar. Jadi nggak pernah baca Alkitab, maka nggak tahu Allah yang digambarkan dalam Perjanjian Lama itu seperti apa. Kemungkinan kedua, baca Alkitab tapi ya males-malesan atau cuma sekali. Membaca tapi cuma sekali. Sehingga nggak terlalu jelas yang digambarkan di dalam Perjanjian Lama tentang Allah. Nomor tiga, kemungkinan lain adalah membaca Alkitab tapi nggak punya ilmu. Sehingga tidak punya prapaham. Karena kita membaca Alkitab memerlukan prapaham tertentu untuk dapat menafsirkan dan mengerti kata-kata yang tertulis di dalam Alkitab itu. Karena kata-kata yang tertulis di dalam Alkitab bukan kata-kata yang berdiri sendiri. Ada yang namanya konteks. Dan saya langsung menjawab pertanyaan ini. Benarkah Allah Perjanjian Lama itu kejam dan galak? Tidak. Saya langsung jawab tidak dan berani meyakinkan tidak. Allah yang digambarkan dalam Perjanjian Lama atau kita singkat Allah Perjanjian Lama itu tidak kejam dan tidak galak. Catatan sedikit. Kalau saya mengatakan Allah Perjanjian Lama bukan berarti ada Allah Perjanjian Baru yang berarti dua Allah ya. Tidak begitu. Hanya ada satu Allah. Yaitu Allah yang disembah oleh orang Israel dan kemudian yang dilanjutkan juga disembah oleh kita orang Kristen. Jadi kita menyembah Allah yang sama dengan yang disembah oleh orang Israel, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, atau disingkat Allah Israel. Allah Perjanjian Lama ini hanya satu istilah untuk menggambarkan Allah yang digambarkan atau dituliskan atau diwahyukan dalam Perjanjian Lama. Tentu Perjanjian Baru mewahyukan Allah yang sama. Hanya kita fokus pada Perjanjian Lama saja. Langsung saya jawab, tidak kejam dan tidak ganas. Saya bisa tunjukkan beberapa contoh. Ini hanya beberapa. Kita kutip dari kitab Exodus atau kitab Keluaran pada pasal yang ke-34. Mulai ayat 5, 6 dan seterusnya. Saya bacakan saja teksnya. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa, serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Saya beri catatan, ketika kita menemukan teks dalam bahasa Indonesia, huruf kapital semua kata Tuhan, itu teks aslinya, itu YHWH. Jadi 4 huruf mati, atau sering disebut tetragrammaton, YHWH kalau dalam ejaan huruf Latin, atau kalau dalam ejaan huruf Ibrani, Yud-He-Vahe. Itu 4 huruf yang dibaca Adonai. Jadi huruf itu nggak bisa dibaca, atau lebih tepatnya orang Israel tidak membaca 4 huruf itu, maka ketika mereka membaca 4 huruf Yod-He-Vav-He itu, mereka membacanya Adonai. Dan Adonai artinya Tuhan, maka dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa yang lain, diterjemahkan Tuhan, ditulis dengan huruf kapital semua, untuk memberitahu kita pembaca bahwa
teks aslinya YHWH. Sedikit catatan mengenai kenapa kok itu tulisannya huruf kapital semua untuk kata Tuhan. Keluaran 34, mulai dari ayat 5 ini merupakan teks dalam Alkitab yang menunjukkan kepada kita bagaimana Tuhan Allah Israel memberitahukan karakternya sendiri. Jadi karakter Allah itu disampaikan oleh Allah sendiri. Saya sudah ringkaskan. Exodus 34 ayat yang ke-6 ada 3 hal atau 3 unsur yang diungkapkan di sana. Pertama, penyayang dan pengasih. Yang kedua, panjang sabar. Penyayang dan pengasih berarti memberikan kasih sayang kepada umatnya, kepada manusia. Panjang sabar berarti ini satu istilah atau idiom yang mengatakan kesabarannya begitu panjang. Itu yang dimaksud dengan panjang sabar. Sumbunya panjang, enggak sumbu pendek, enggak gampang meledak. Gitu. Yang ketiga, berlimpah kasihnya, setianya. Selain mengasihi, Allah juga disebut setia. Dalam arti apa? Dalam arti memegang janji atau memegang apa yang sudah pernah disabdakannya, difirmankannya. Tidak pernah berkhianat. Nah itu setia. Kalau manusia kan terus berkhianat. Kalau kita lihat perjanjian lama mulai dari kitab yang pertama, kitab Bereshit, itu terus berkhianat sampai pada bahkan sampai perjanjian baru. Ayat yang ke-7 sekarang kita lihat saudara-saudari. Yang ke-7 itu dikatakan meneguhkan kasih setianya. Selanjutnya mengampuni kesalahan, mengampuni dosa. Ini karakter Allah. Berarti sebenarnya Allah perjanjian lama dapat kita simpulkan dari sifat-sifat yang diperkenalkan oleh Allah sendiri tidak kejam dan tidak galak. Selanjutnya dalam kitab Nehemia saya juga sampaikan Nehemia 9 ayat yang ke-17. Satu ayat saja. Mereka menolak untuk patuh dan tidak mengingat perbuatan-perbuatan yang ajaib yang telah kau buat di antara mereka. Mereka bersitegang leher, malah berkeras kepala untuk kembali ke perbudakan di Mesir. Mereka, tentu orang Israel yang sudah dibebaskan dari Mesir, diingatkan bahwa dalam satu adegan, mereka mengatakan lebih baik kita kembali ke Mesir daripada di padang gurun ini kita kelaparan dan kehausan. Jadi dikatakan keras kepala, tegar tengkuk atau tegang leher, itu dikatakan. Selanjutnya masih ayat yang sama. Tetapi engkaulah Allah, jadi ini sekarang bicara mengenai Allah, yang sudi mengampuni, pengasih penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setianya. Engkau tidak meninggalkan mereka. Kita lihat, mengampuni. Jadi sudah dikhianati tapi masih mengampuni. Diulang lagi pengasih dan penyayang. Panjang sabar diulang lagi. Berlimpah kasih setianya diulang lagi. Dan tidak meninggalkan. Maksudnya tidak meninggalkan berarti setia. Allah tidak pernah berkhianat. Manusia berulang-ulang terus-menerus berkhianat. Tapi Allah tidak pernah meninggalkan seakan-akan mengejar terus. Kemana manusia ini lari, tapi bukan mengejar untuk menghukum, tapi mengejar untuk memberikan keselamatan. Untuk membuat manusia menyatu kembali dengan diri Allah. Ini Nehemia. Sekarang dalam kitab Yesaya. Yesaya bab 49 ayat 15 dan seterusnya. Ini bagus sekali. Kalau kita menyimak ini, sebenarnya ini puitik tapi juga penuh dengan isi emosi gitu ya. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Seakan-akan bertanya. Jawabannya tidak. Meskipun 1-2 kasus ada perempuan yang melupakan bayinya. Dan itu ditegaskan dalam kalimat selanjutnya. Sekalipun dia melupakannya, perempuan yang normal pada umumnya tidak akan menolak bayinya, selalu menyayangi bayinya. Tapi seandainya ada perempuan yang melupakan, dikatakan akunya Allah, tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Perhatikan ya, di ruang mataku. Itu seakan-akan yang terus terbayang-bayang. Ini bahasa-bahasa kiasan dalam arti bahasa manusiawi seperti hubungan kasih sayang, juga hubungan cinta. Melukis engkau di telapak tanganku. Ini kan seperti begini loh. Zaman sekarang ya. Saking sayangnya kepada pacar atau mungkin tunangan sampai ditato. Ayo ngaku siapa yang nato nama pacarnya atau nama istri atau suaminya ya. Tapi itu ada. Zaman sekarang ada. Jadi kata-kata aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku tuh maksudnya kamu itu aku tato loh di badanku. Nah gitu maksudnya. Kalau pakai bahasa sekarang gitu. Jadi Yesaya 49 ayat 16 ini tanda petik
Allah itu mentato nama kita gitu. Bahkan nggak hanya nama kita, wajah kita di telapak tangannya. Tentu Allah nggak punya tangan, tentu saja karena Allah adalah roh. Ini bahasa antropomorfis ya. Bahasa gambaran mengenai Allah yang digambarkan seperti manusia. Lalu dikatakan di ruang mataku, di pelupuk mataku terbayang-bayang terus. Ini kan seperti ya kalau ada cowok yang sedang naksir ke seorang cewek terus wah kebayang-bayang terus senyumnya. Ah itu kan. Ini kan bahasa yang manis sekali. Sekalipun wanita melupakan bayinya, Allah tidak melupakan kita. Ini manis sekali. Aku telah menato kamu di telapak tanganku. So sweet nggak sih? Ini so sweet nggak sih? Gambaran-gambaran seperti ini kan so sweet sebenarnya. Dari mana kejamnya? Coba. Ini adalah perjanjian lama dalam kitab Yesaya. Yesaya kita tahu perjanjian lama, bukan perjanjian baru. Jadi sebenarnya ada banyak cerita dalam perjanjian lama yang menggambarkan Allah itu manis sekali. Saya kalau membaca perjanjian lama malah nggak pernah menemukan Allah yang kejam. Justru Allah yang sangat manis, Allah yang sangat penyayang gitu. Yang hatinya tuh pokoknya untuk kita. Nah gitu. Seluruh perjanjian lama. Tentu memang harus ada ilmu untuk membaca yang akan saya jelaskan nanti di bagian belakang. Selanjutnya ini tadi kan berupa kata-kata semua ya. Saya memberi contoh beberapa ini kan kata-kata tadi ya. Allah begini, Allah begini, Allah begitu. Jadi ini saya beri contoh yang berupa kata-kata dulu. Selanjutnya yang berupa kisah dalam arti tindakan-tindakan. Mundur sekarang ke kitab Bereshit, ya, kitab Kejadian. Ini Adam dan Hawa. Adam dan Hawa awalnya kan mereka menyemat daun-daun pohon ara itu. Tapi kemudian mereka punya baju. Bajunya pakaiannya dari siapa? Kita lihat ceritanya. Bereshit 3 ayat 6 dan seterusnya. Kejadian 3 ayat 6 dan seterusnya. Lalu ia mengambil dari buahnya, ini si perempuan, dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya. Berarti si laki-laki atau manusia atau Adam yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Mereka jatuh dalam dosa. Maka terbukalah mata mereka berdua, Adam dan Hawa, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Itu tadi gambarnya. Hanya berupa cawat, tapi dari daun pohon ara. Itu awalnya. Tapi kemudian kalau kita lanjutkan kisahnya terus ya ini nyambung sampai kita tiba pada ayat yang ke-21. Setelah ada beberapa firman termasuk ayat 15 yang proto-evangelium itu ya. Keturunanmu, keturunan perempuan itu akan meremukkan kepalamu dan seterusnya itu. Terus nyambung sampai kita tiba pada ayat 21. Dan Tuhan Allah, ingat kapital, berarti itu Adonai, Yod-Heh-Vah-He, Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia, Adam, harafiah berarti Adam, jadi kata manusia dalam teks ini, dalam bunyi Ibraninya berarti Adam, dan untuk istrinya itu, Hawa yang belum diberi nama waktu itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Perhatikan bagaimana ini Allah yang so sweet, Allah yang sangat menyayangi. Sebenarnya kan Tuhan Allah sudah memberi firman, kamu jangan makan buah pohon itu, sebab pada waktu kamu memakannya kamu mati. Tapi kemudian mereka makan dan tidak mati. Apa sebenarnya mereka ini kok tidak mati? Ini bukan berarti omongan atau firman Tuhan kurang sakti, tapi dalam bahasa Jepang jelas dan gampang, tanda petik Allah meringankan hukumannya. Pembacaannya harus begitu. Jadi bukan berarti Allahnya ngibul nih. Dibilang kamu pada saat makan akan mati, kok nggak mati gitu. Ternyata kok nggak mati, masih hidup juga. Berarti firmannya Allah bohong. Bukan. Tapi tanda petik bahasa Jepangnya jelas dan gampangnya adalah Allah itu meringankan apa yang harus disanggah oleh mereka sebenarnya. Dan sememberontaknya manusia-manusia itu, manusia-manusia pertama, lihat loh, Allah membuatkan ini perubahannya. Mungkin hanya perlu memandang gambar ini sebenarnya. Kamu lihat saudara-saudari semuanya, teman-teman semuanya. Kalau cawat dari daun itu kira-kira bertahan berapa lama ya? Itu nggak layak gitu. Artinya cawat dari daun pohon itu kan nggak layak. Cepat rusak, cepat hancur. Dan tentu saja tidak melindungi mereka dari ya serangan hawa dingin dan lain sebagainya. Lalu Tuhan Allah membuatkan pakaian yang tadinya cuman
ya sorry kayak gembel gitu kan, pakai cawat. Sekarang diberi pakaian sehingga mereka layak hidup sebagai manusia. Padahal baru saja persis mereka melakukan pemberontakan melawan Allah. Ini Allah yang kejam macam apa? Enggak ada kejam-kejamnya. Gembel kok. Gembel loh, ini sebelah gambar sebelah kiri. Lo lihat ini gembel. Tapi mereka dimanusiakan sungguh-sungguh. Diberi pakaian sehingga ya mereka terlindung dari cuaca, terlindung dari segala macam. Dan pakaiannya bukan pakaian abal-abal. Ini pakaian dari kulit binatang. Ini tafsirannya kalau kemudian kita bisa perpanjang tafsirannya lebih dahsyat lagi sebenarnya. Kalau ada pakaian dari kulit binatang, artinya ada binatangnya kan? Kalau ada binatangnya untuk dapat diambil kulit binatang itu, artinya apa? Binatang itu harus disembelih lebih dulu. Berarti itu penyembelihan binatang pertama di dunia. Yang artinya apa? Tanda petik, itu kurban penebus salah. Karena kemudian nanti di dalam kitab Taurat, selanjutnya dalam kitab, terutama dalam kitab Keluaran dan Imamat, akan dibahas mengenai kurban. Jadi sebenarnya memang kurban, sebelum manusia membuat kurban, tanda petik Tuhan Allah sudah membuat kurban. Mana ayatnya? Ini, Kejadian 3 ayat 21. Untuk manusia. Jadi ini yang rohani yang lebih dalam, dahsyat. Allah yang macam apa itu? Kalau disebut galak dan kejam, tidak sama sekali. Ini sangat sayang. Belum lagi yang tidak saya tulis di sini teksnya, kalau kita membaca pada ayat 15 yang diberi janji itu. Dikatakan keturunanmu ya, dan keturunan si perempuan. Itu konteksnya Allah berfirman kepada ular, tapi juga menyebut keturunan si perempuan. Berarti ini ada semacam nubuat atau janji bahwa nanti mereka akan memiliki keturunan. Lah katanya mati, tapi kok punya keturunan, berarti nggak mati. Harapan baru bahwa mereka akan punya keturunan yang akan meremukkan kepala ular. Ini nubuat untuk Mesias. Ini banyak hal yang bisa dibahas eksegese tentang kitab itu, tapi kita kan bukan itu tema kita. Saya hanya mau menunjukkan betapa so sweetnya Allah yang seperti ini. Ini Allah perjanjian lama. Sejak di halaman-halaman pertama loh ini. Halaman-halaman pertama Alkitab sudah seperti ini. Selanjutnya mengenai cerita Nuh ya, mengenai cerita Nuh. Tapi ada satu adegan kecil sekali yang sangat aduh. Kita harus membacanya dengan sedikit perasaan gitu. Kalau kita membacanya dengan perasaan, dengan melibatkan emosi kita, aduh kok bisa Allah seperti itu gitu. Aduh, merinding kita membaca nih. Kejadian 7 ayat 16. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup. Tentang Nuh ya. Seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Yang saya beri warna kuning. Lalu Tuhan, Yod-Heh-Vah-Heh, Adonai. Lalu Adonai menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Jadi yang nutup ternyata Tuhan. Ini kan kira-kira begini. Coba digambarkan. Ini saya juga buka ininya ya. Tuhan tuh melihat sekeliling gitu. Semua tenggelam. Semua hancur. Aduh ini semua yang kuciptakan karena kerusakan dan dosa-dosa mereka harus hancur seperti ini. Kemudian dia seperti berkata kepada Nuh dan anak-anak Nuh yang di situ seakan-akan berkata, oke, tapi kalian adalah harapanku. Katakanlah harapanku yang terakhir. Kamu selamat ya. Ini mungkin akan panjang perjalanan ini. Air juga akan berbulan-bulan. Tapi kalian semangat dan selamat ya. Ayo kalian teruskan. Karena nanti kalian akan menjadi harapan baru. Untuk terbitnya kehidupan. Terus dia tutup. Dan menutupnya itu Allah dengan berurai air mata loh. Aduh, mereka ini bakal selamat enggak ya? Kita kalau gambarkan sebagai manusia tentu saja. Ya Allah tahu mereka akan selamat. Tapi kita gambarkan sebagai seorang manusia gitu. Aduh, badai, petir, hujan. Mereka selamat enggak ya? Aduh gitu. So sweet kan? Sepenggal cerita ini itu tuh menggambarkan Allah yang sangat sayang banget. Ini kisah yang terkenal juga, Sodom and Gomora. Kejadian 18, 20 dan seterusnya. Jadi Allah sudah memutuskan untuk menghancurkan Sodom dan Gomora. Kemudian Abraham itu nego. Dikatakan dalam ayat 23, Abraham datang mendekat. Apakah engkau Allah
akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik. Nah, kemudian dikatakan, gimana Tuhan kalau ada 50 orang? Orang yang benar maksudnya, ayat 24. Tuhan katakan, aku tidak akan musnahkan. Setelah 50 ya, masih selanjutnya ayat 27 Abraham masih nawar. 45 katanya. Tuhan berfirman, aku tidak akan memusnahkan kalau ketemu 45 orang. Kan turun ya. Ayat 29, 40, 50, 45 terus 40. Setelah itu ayat 30, 30. Dikatakan aku tidak akan musnahkan kalau ketemu 30 orang benar di situ. Lalu 20. Setelah itu 10. Perhatikan ini tawarannya ini. Ini kalau orang nawar jual beli udah dicitaknya sama penjualnya ini. 50 ya Bu ya. Ya 40 ya, 45, 40, 30, 20, terus 10 dia. Lalu ayat 33, Tuhan pergi setelah selesai berfirman. Jadi mentok pada 10. Tapi mau menggambarkan pengampun gitu. Terus mundur ini kan berarti panjang sabar. Ini yang mau digambarkan. Jadi bagian ini saya menggarisbawahi Keluaran 34 ayat 6. Ini karakter yang disampaikan Allah sendiri mengenai dirinya. Penyayang, pengasih, sabarnya panjang, berlimpah kasih setianya. So sweet loh. Allah perjanjian lama itu enggak seperti yang kita bayangkan. Namun memang saya juga mengerti, kalau kita membaca banyak teks dalam perjanjian lama, memang tampak Allahnya itu ganas, kejam, dan galak gitu. Maka pertanyaan kedua yang perlu kita jawab, mengapa Allah perjanjian lama tampak kejam? Misalnya dalam kitab Keluaran 12 ayat 12. Pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir. Semua anak sulung, dari anak manusia sampai anak binatang, akan kubunuh. Akan kubunuh. Ya, ada kata kubunuh. Ini cerita malam Paskah. Ya, jadi sebenarnya kan Paskah itu Pesah, Passover. Jadi Tuhan lewat. Maksudnya apa? Melewati anak sulung yang ada tanda darahnya di ambang pintu. Jadi itu yang dimaksud. Kata Paskah itu yang berasal dari kata Pesach, Passover, dalam arti melewati. Tuhan melewati. Jadi dibunuh, wah ada tanda darah di pintu. Enggak dibunuh. Nah itu maksudnya arti sebenarnya di kata Paskah yang akarnya Pesach. Selanjutnya dalam kitab Keluaran pada pasal 22 ayat 20. Siapa yang mempersembahkan kurban kepada Allah kecuali Tuhan sendiri, haruslah ia ditumpas. Ngeri-ngeri loh, kubunuh, ditumpas. Yosua 10 ayat 40. Demikianlah Yosua mengalahkan seluruh negeri itu. Tidak seorang pun yang dibiarkannya lolos, tetapi ditumpasnya semua yang bernafas. Seperti yang diperintahkan Tuhan Allah Israel. Ditumpas dan masih diberi tambahan keterangan. Seperti yang diperintahkan Adonai, Elohim Israel. Nah itu iya. Ditumpas artinya di sini dibunuh. Semua yang bernafas berarti seluruh yang hidup. Termasuk hewan-hewannya juga ditumpas. Hanya harta benda yang nanti mereka boleh ambil pada saat penjarahan atau pendudukan Kanaan. Ada banyak sebenarnya. Saya hanya beri beberapa contoh. Satu lagi contoh, 4 sajalah. 1 Samuel 15 ayat 2 dan seterusnya. Beginilah firman Tuhan Allah semesta alam. Ya, ini Tuhan yang berfirman, Adonai. Pergilah sekarang, kalahkan orang Amalek. Jadi suruh mengalahkan Amalek. Ini musuh yang dijumpai pertama di padang gurun sebelum mereka masuk Kanaan sebenarnya. Tumpaslah segala dan seterusnya. Jangan ada belas kasihan kepadanya. Perhatikan keterangannya. Jangan ada belas kasihan. Jangan ragu-ragu. Bunuh, hajar. Bunuh semuanya, laki-laki maupun perempuan. Ya memang kelihatan kejam. Tadi yang saya katakan so sweet apa ya, kok kemudian seperti berbalik ini, apakah split personality atau gimana gitu. Tumpas, bunuh, ya dan seterusnya. Bagaimana menjawab ini? Ada 2 upaya menjawab, ada 2 hal yang perlu kita ketahui sebagai ilmu membaca Alkitab. Yang pertama, ini idiom atau istilah, Allah menyejarah. Yang kedua, wahyu terikat konteks, yaitu konteks ruang dan waktu. Nah, di sini nggak terlalu Jepang nih. Nggak terlalu Jepang. Jadi saya sedikit agak filosofis.
karena ini agak sulit dijepangkan, tapi nggak apa-apa ya, supaya kita juga meningkat. Jadi ada dua hal yang perlu kita catat ketika membaca Alkitab, terutama kisah-kisah Perjanjian Lama di dalam konteks penaklukan dan peperangan. Ini semua yang tadi saya tunjukkan, dan hampir seluruh yang terlihat kejam itu, atau tampak kejam, tampak galak, tampak ganas itu, hampir semua konteksnya adalah konflik, pertempuran, perseteruan dengan bangsa lain. Nah, contoh kalau kitab Keluaran itu kan berarti apa? Itu perseteruan dengan bangsa Mesir kan, berarti kan. Itu tanda petik peperangan, meskipun bukan dalam arti perang benar-benar Israel kan dikejar gitu ya. Israel dikejar, mereka mau dibunuh ya, itu dalam arti konflik ya. Kemudian kalau kita membaca Yosua, ini pertempuran. Ini konteks-konteks pertempuran. Pertempuran melawan orang-orang yang menghuni Kanaan pada waktu itu. Nah, juga kitab Samuel dengan orang Kanaan, dengan orang Amalek yang sejak awal ketika mereka masih di padang gurun, katakanlah ya terus bermusuhan ya. Jadi ini konteks yang dibicarakan umumnya adalah konteks peperangan, pertempuran, konflik. Nah itu. Maka dua hal ini mau saya jelaskan ya secara sekilas lah. Pertama, saya juga mengutip KGK 69 yang memberi keterangan sedikit mengenai hal ini. Jadi jawaban ini sebenarnya saya uraikan dari jawaban Gereja Katolik di dalam Katekismus nomor 69. Allah mewahyukan diri kepada manusia dengan cara menyampaikan misterinya kepadanya, kepada manusia, maksudnya secara bertahap. Jadi kata secara bertahap ini penting. Karena ini akan menjadi cara kita menelaah kitab-kitab yang bernada kekerasan, bernada kejam dan galak. Jadi kata bertahap. Dan ini diuraikan dengan dua hal tadi, itu Allah yang menyejarah, wahyu Allah yang terikat pada konteks ruang dan waktu. Kita bahas yang pertama, Allah menyejarah. Ini idiom ya. Apa sih maksudnya? Saya gambar dengan bagan seperti itu. Itu untuk menjelaskan satu idiom Allah yang menyejarah. Yang warna merah itu saya gambarkan itu budaya manusia, kultur atau kehidupan manusia. Sejarah manusia dengan seluruh perkembangannya. Saya gambarkan dengan garis warna merah itu ya, ke kanan, panah. Itu artinya apa? Menggambarkan apa? Bahasa, seni, teknologi, perhubungan, paham, cara berpikir, cara hidup, cara berrelasi, dan seterusnya. Disingkat dengan satu kata, culture, kultur, budaya. Budaya itu kalau dalam bahasa Indonesia hanya dibayangkan itu kesenian. Bukan, budaya itu bukan hanya kesenian, ya macam-macam. Bahasa itu budaya, teknologi itu budaya, cara berpikir kita itu budaya, cara hidup, cara berrelasi. Ilmu pengetahuan itu juga bagian dari budaya. Pendek kata, perkembangan manusia. Manusia itu kan berkembang ya. Dulu primitif, makin berkembang, sekarang canggih banget gitu. Jadi ada perkembangan sejarah manusia. Nah, Allah yang menyejarah itu berarti ada relasi antara Allah dan manusia. Allah kita bukan Allah yang tinggal di awang-awang, di Shamayim, atau di Uranos, atau di langit, di surga. Tapi Allah yang tanda petik masuk dalam sejarah manusia. Memasuki sejarah. Maka dikatakan Allah berfirman, Allah menuntun umatnya, Allah menyelamatkan. Itu berarti Allah memasuki waktu, memasuki kurun waktu. Allah tidak berwaktu. Ini agak filosofis ya. Allah dalam dirinya sendiri tidak berwaktu tentu saja. Allah hidup di dalam waktu kekekalan. Tetapi dengan Allah berfirman kepada manusia, dengan berelasi kepada manusia, memberi petunjuk, menyelamatkan. Yang contoh dalam kitab Exodus, Allah memukul anak sulung Mesir, berarti kan Allah memasuki waktu. Yang tidak berwaktu memasuki waktu. Seperti juga kalau kita nanti ke Perjanjian Baru, itu sangat diungkapkan di dalam liturgi kita, liturgi dalam misa, lex credendi, lex orandi, yang tidak berwaktu memasuki kurun waktu dalam prefasi Natal, untuk menjelaskan inkarnasi Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia. Jadi itu yang dimaksud Allah yang menyejarah. Justru karena itulah Allah tampak menjadi kejam. Karena konteks ya, konteks. Jadi kehidupan manusia itu berubah. Manusia zaman 2021 ini saja sudah berbeda dengan manusia 200 tahun yang lalu. Jangankan kita ngomong tentang dunia Alkitab. Harap kita ingat, dunia Alkitab itu 2000 tahun lebih loh.
Perjanjian baru saja sudah 2000 tahun, cerita yang dikisahkan. Belum kalau kita mundur kepada yang saya kutip tadi, Keluaran contohnya. Musa itu kira-kira 1300 sebelum Tuhan Yesus. Berarti Musa, Yosua, kalau diukur dari zaman kita kira-kira 3300 tahun yang lalu. Mereka hidup di padang gurun. 3300 tahun yang lalu. Apakah ada human rights? Apakah ada hak asasi manusia? Ya tidak ada. Hukum rimba, siapa kuat dia menang. Jadi manusia waktu itu ya manusia seperti itu. Perkembangan yang waktu itu seperti itu. Masih ada perbudakan dan lain sebagainya. Jangankan kok kita 3300 tahun yang lalu, perbudakan itu kan baru 1800-an dihapuskan. Di beberapa tempat malah masih ya. Tapi artinya manusia itu perkembangannya terus berubah. Kalau kita gambar dengan ya saya gambarkan dengan ini ya dulu seperti itu telanjang lalu punya baju lalu sekarang sudah dengan gadget dan seterusnya. Artinya manusia dan kehidupannya berkembang. Dalam arti apa berkembang? Berubah. Harus kita akui kita berubah. Berubah di dalam tidak hanya soal-soal yang elementer, nggak hanya soal baju. Dulu pakai kulit binatang sekarang pakai yang lain gitu ya. Nggak hanya soal itu tapi juga cara berpikir. Saya beri contoh, manusia abad 15, abad 16 berpikir bumi itu datar. Meskipun sekarang masih ada kaum apa itu namanya flat earth ya, masih ada yang berpikir bumi itu datar. Tapi kita sekarang kan nggak berpikir bumi itu datar. Tapi manusia abad 15, manusia zaman Tuhan Yesus, manusia zaman Musa berpikir bumi itu datar. Maka kalau kamu berlayar nanti sampai ke ujung, maka ada istilah, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Samaria, sampai ke ujung bumi. Itu bukan berarti maaf, Allah bodoh. Nggak tahu. Tapi kan manusia waktu itu berpikir bumi ada ujungnya bro. Maka Allah ngomongnya harus begitu, supaya lu paham. Karena manusia itu kan oon. Allah itu kan pinter. Maka kalau mau bicara kepada yang oon, bahasa gampangnya, harus menyesuaikan kepada yang oon, yang pinter itu. Yang pinter harus pakai bahasa oon. Supaya yang oon ngerti. Nah ini yang saya maksud. Apakah berarti Allahnya berubah? Tidak. Allah tidak berubah. Yang berubah adalah caranya berelasi dengan manusia. Karena manusianya yang berubah. Maka firman-firman itu kan kadang-kadang kayak kontradiksi. Loh diperintahkan begini kok di sini begitu. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Loh kok sekarang kok enggak? Kasihlah musuhmu. Itu namanya konteks yang sebentar lagi akan saya jelaskan. Konteks 3300 tahun yang lalu kamu bayangkan coba. Umat Tuhan di padang gurun yang berlakunya hukum rimba, siapa menang dia bertahan, kemudian diberi perintah, kasihlah musuhmu. Gimana bisa masuk akal bro? Ya modar semua gitu. Tamat riwayatnya. Karena memang dunia waktu itu seperti itu. Maka Allah menyesuaikan dengan dunia manusia yang seperti itu ketika mengucapkan firman. Bukan karena Allahnya berubah, tapi manusia berubah sehingga cara Allah mewahyukan dirinya juga berubah. Saya beri gambaran yang gampang. Ini bahasa Jepang. Ini ada 4 foto. Ini anak yang sama sebenarnya. Jadi paling kiri itu masih balita, kemudian SD, kemudian SMA, kemudian sudah menjadi seorang profesional ya. Ini anak yang sama dalam tahap yang berbeda. Balita, SD, SMA, kemudian dewasa, profesional. Apakah cara orang tua berelasi dengan si anak berubah atau tidak? Beri saya jawaban. Cara berelasi orang tua dengan anak balita, kemudian setelah anaknya 20 tahun kemudian menjadi seorang profesional muda, berubah atau enggak cara berelasinya? Jadi berubah. Bukan berarti orang tuanya berubah, bukan dalam arti itu. Tetapi cara berelasinya berubah. Kalau dulu yang anak-anak masih balita itu kan ya, cuci kaki, bobo, minum obat dulu terus bobo gitu. Atau masih anak SD. Harus pulang sampai ke rumah pokoknya jam 5 harus pulang, jam 6 udah harus pulang gitu. Tapi apakah seorang profesional, kamu pokoknya seperti SD, jam 6 harus di rumah. Lah kan dia kerja aja baru sampai jam 6 gitu. Ya,
Ini saya mau menggambarkan tahap-tahapnya berbeda, maka cara berrelasi berbeda. Jadi manusia pada taraf yang berbeda, kemudian cara berrelasinya berbeda. Belum lagi kalau kita ngomong soal ilmu. Kalau anak kecil nanya itu kok ada bintang di langit itu apa ya? Ya nggak usah dijelasin macam-macam, cukup diajak nyanyi kan. Bintang kecil di langit yang tinggi, amat banyak menghias angkasa. Anak TK atau anak toddler, cukup seperti itu ketika dia bertanya bintang. Tapi ketika dia sudah kuliah di ITB, kan lalu kenal ilmu kuantum, fisika kuantum, astronomi, yang untuk menjelaskan fenomen langit yang disebut bintang itu. Masa kamu masih ngomong kepada anak ITB yang sudah semester 8, masih bintang kecil di langit yang tinggi. Ya nggak nyambung gitu, nggak nyambung. Itu konteks namanya. Atau sebaliknya, kalau anak 3 tahun itu apa maklip-kelip? Oh itu adalah apa nebula. Itu adalah galaksi Andromeda yang jaraknya sekian tahun cahaya. Dulunya itu ada ledakan Big Bang. Kemudian ada debu-debu partikel di angkasa. Anak 3 tahun lu ngomong begitu, keriting itu bocah. Lalu mana yang benar dari keduanya? Semuanya benar. Karena menyesuaikan dengan yang diajak bicara. Nah ini sebenarnya. Allah menyesuaikan dengan yang diajak bicara. Seperti yang dinyatakan dalam KGK 69 tadi. Allah bicara secara bertahap. Nggak langsung. Maka ketika dunianya waktu itu dunia keras, ya Allah bicaranya keras karena menyesuaikan manusia dalam dunia keras. Saya beri contoh lain supaya lebih jelas. Indonesia lah yang kita dekat dengan contoh Indonesia. Indonesia pada zaman Bung Karno, Bung Hatta, revolusi sebelum kemerdekaan, ya tahun-tahun 45-an mempertahankan kemerdekaan itu ya masih sekutu, pokoknya masih perang dengan Belanda. Bung Karno, Bung Hatta, atau Bung Tomo yang di Surabaya ada nggak nih arek Surabaya nih? Arek Surabaya ada nggak nih? Ketika Bung Tomo, itu kan terkenal sekali tuh fotonya Bung Tomo yang begini itu, yang pidato itu ya. Yang dikenal kemudian pertempuran 10 November di Surabaya. Kan kira-kira kalau pidato Bung Tomo kan seperti membakar kan. Merdeka atau mati, saudara-saudara, hancurkan penjajah Belanda, bunuh semua. Kan pakai bunuh-bunuh. Kenapa? Konteks peperangan. Ketika kita merdeka kan nggak begitu lagi. Cara membakar semangatnya kan nggak begitu. Pak Jokowi lalu, ya kita semua kerja. Kan begitu. Coba waktu itu Bung Karno, saudara-saudara, kerja. Mau kerja apa orang kita perang? Menghadapi Belanda kok kerja. Ya merdeka atau mati, dibunuh atau membunuh. Kan kira-kira begitu. Konteks. Jadi ruang dan waktu berbeda. Ini yang dimaksud wahyu terikat pada konteks. Ayat-ayat yang tadi tampak keras tadi ada ikatan konteks ya, ruang dan waktu. Apa yang dimaksud ruang? Ruang itu wilayah atau tempat ya, konteks Timur Tengah. Sedangkan kan kita sekarang konteksnya non Timur Tengah. Kemudian waktu berarti apa? Ya 2000 tahun yang lalu atau lebih bahkan. Jadi ketika membaca Alkitab, kita tidak bisa mengukur begitu saja ayat-ayat dalam Alkitab itu menurut konteks kita, ruang kita, tempat kita sekarang, Indonesia tahun 2020. 2021. Itu salah tulis ya. Konteks kita 2021, Masehi. Tidak bisa. Seperti juga pidato Bung Tomo tadi misalnya, kita ukur dengan Indonesia 2021. Ya masa merdeka atau mati, bunuh Belanda, kemudian kita nilai, wah ngajak rusak ini. Orang nggak bermoral, masa ngajak perang. Konteks bro, konteks. Nah ini yang dimaksud, wahyu Allah terikat pada konteks ruang dan waktu. Maka nggak bisa begitu saja kita baca Alkitab, kemudian langsung diterapkan begitu saja. Karena setiap cerita itu ada kaitan. Tempatnya di mana, waktunya kapan. Itulah pentingnya kita mempelajari bagaimana Alkitab terbentuk, bagaimana urutan ceritanya, ini dari masa yang mana, ini dari zaman yang mana, seperti itu. Alkitab itu kan satu kumpulan buku, tapi zamannya beda-beda.
Sekarang saja kita pegang Alkitab itu sebagai satu buku yang kayaknya satu. Tapi dari buku yang kayaknya satu itu nggak terbit masa yang sama. Dan itu pentingnya mempelajari historisitas, kesejarahan dalam Alkitab. Sedikit promosi, kalau kamu yang pengen tahu bagaimana Alkitab seutuhnya dalam waktu singkat, kira-kira hanya butuh waktu 8 jam, buka saja klik channel YouTube Katkit dengan playlist yang berjudul Alkitab 8 seri. Itu saya ceritakan dari perjanjian lama nyambung ke perjanjian baru dalam 8 seri kira-kira 8 jam untuk mengerti konteks seluruh Alkitab. Tapi tentu singkat-singkat. Tapi paling kurang kamu bisa mendalami Alkitab dalam kerangka waktunya, zamannya apa, ceritanya apa, tempatnya di mana, sehingga kemudian nggak pukul rata seluruh itu. Itulah kenapa banyak orang yang non-Kristen kadang mengatakan Alkitabnya orang Kristen itu penuh kontradiksi karena nggak tahu penempatan konteks ruang dan waktunya. Padahal nggak ada kontradiksi. Kita kembali kepada pemahaman tadi itu, gambaran tadi. Ini kan ada kontradiksi. Bintang kecil, lu kok sekarang fisika kuantum? Ya kan kontradiksi. Ya tidak. Karena ceritanya itu bertahap. Jadi Alkitab juga bertahap. Maka kalau kita membaca yang kayak kejam, kayak membunuh, kayak apa, itu bahasa zaman peperangan. Bahasa zaman ketika manusia bermusuhan satu dengan yang lain. Allah tidak mungkin bersabda yang melampaui yang mereka tahu. Itulah kenapa kisah penciptaan pun kan juga dikisahkan dalam bentuk cerita yang sangat sederhana. Saya hanya memberi gambaran. Saya memberi gambaran sedikit. Seandainya, saya katakan seandainya kitab Kejadian bukan ditulis pada zaman Musa 3000-an tahun yang lalu, seandainya kitab Kejadian ditulis tahun 2021, bunyinya akan lain. Allah menciptakan partikel-partikel, mungkin lain. Akan bahasa fisika mungkin. Tapi kan itu 3000 tahun yang lalu. Manusia belum nyampe dalam pikiran seperti itu. Apakah berarti isi Alkitab bohong? Tidak. Itu menyampaikan kebenaran. Tapi dalam bahasa yang ditangkap orang zaman itu. Sesuai dengan siapa yang diajak bicara. Demikian juga kisah-kisah yang berbau kejam, berbau kekerasan, dan lain sebagainya. Kira-kira begitu pemaparan saya. Semoga dua hal ini tadi dapat sedikit ditangkap, yaitu Allah yang menyejarah, Allah atau wahyu Allah yang terikat pada konteks terutama ruang tertentu, Timur Tengah, waktu tertentu, ribuan tahun yang lalu, sehingga tidak bisa kita ukur menurut ukuran kita, cara pikir kita, cara hidup kita, pemahaman kita mengenai manusia dan lain sebagainya pada masa sekarang.